Jokowi lah biang kerusakan negeri ini. Jokowi lah penghancur ekonomi negeri ini. Jokowi lah penghancur hukum negeri ini. Banyak lagi, maka sumber masalah Jokowi. Kalau kita mau menyelesaikan masalah, jangan masalah yang diselesaikan, tapi selesaikan sumber masalah. Sumber masalahnya di Jokowi. Maka saatnya tumbangkan Jokowi. Setiap ada demo, pasti orang ini muncul dan isunya tidak pernah berubah. Jadi dari 2 tahun yang lalu itu maksulkan Jokowi itu terus yang bergulir di mulut orang ini, dan mereka semua ini pada lucu-lucu ya. Artinya apapun yang disampaikan, seserius apapun itu, orang tidak akan pernah yakin bahwa yang dia perjuangkan ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Dari pesennya saja kalau kita lihat, teriak-teriak soal maksulkan Pak Jokowi, hanya itu modalnya. Dan sekali lagi bahwa momentum Pilpres 2024 ini memang menjadi ajang bagi mereka para kadrun khilafah, orang yang selama ini selalu berteriak soal bagaimana pemerintahan kita ini tidak pro terhadap orang miskin, lalu kemudian hanya dengan asumsi-asumsi belaka mereka mau mendorong pemaksulan terhadap Pak Jokowi. Nah itulah, dan ini semua orang-orangnya tidak pernah berubah. Ya paling kalau ada tambahannya juga adalah mereka-mereka yang selalu berteriak soal khilafah, yang blinger mau pendidikan negara Islam seperti Kosin Inces dan Egy Sujana, atau kalau ke samping-sampingnya paling Babe Aldo. Nah itu juga yang sering berteriak bagaimana supaya Pak Jokowi ini diturunkan dari kursinya sebagai presiden. Jadi memang mereka sangat sakit hati. Entah apa yang membuat itu, ya dia sendiri yang tahu pengakuannya ya. Yang pasti bahwa makhluk-makhluk ini semua seharusnya memang diberantas dan sangat tidak layak untuk hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Ini coba kita lihat dulu, ada videonya ini saat mereka lagi bincang-bincang ingin memaksulkan Pak Jokowi. Memangnya ente siapa? Depan, karena udah banyak memakan korban. Ya nggak mungkin lah kalau ada pihak-pihak lain yang merasa sangat terganggu dengan ini. Oke Bang, ini arahnya mungkin nggak jadi people power nih Bang? Sangat memungkinkan. Justru ini yang menjadi kekhawatiran Apa malah prefer people power dong daripada hak angket ya? Ya saya lebih cepat itu, kan itu kan lebih cepat. Lebih cepat ya? Lebih cepat, minta Jokowi mundur. Jangan memaksulkan. Kalau memaksulkan kan butuh proses terlalu panjang. Hak angket, udah itu nanti DPR, sidang, lempar ke MK, balik lagi ke DPR, baru ke MPR, kelamaan. Maksud saya, dengan adanya hak angket itu bisa membuka mata bahwa memang rezim Jokowi ini curang. Rezim Jokowi udah curang. Kita bilang aja curang. Kecurangan kedua yang lahir adalah ketika negara ini seharusnya memfasilitasi kaum miskin itu secara kontinu. Tapi karena pemilu digelarlah bansos sebelum pemilu. Ini kan artinya dengan menyuap rakyat, menyogok rakyat untuk memenangkan pasangan tertentu nih. Karena kalau nggak memilih si A nanti bansosnya dicabut. Ini realita kecurangan itu. Maka kalau kita hari ini percaya pada pemilu yang terjadi kan itu berjalan dengan benar, baik itu hanya omong kosong. Karena terjadi intimidasi di daerah. Sudahlah kita lupakan pemilu itu, saatnya kita bersatu, ya. Mendorong ini gerakan menjadi gerakan penumpangan Jokowi. Kita tidak lagi bicara pada ini masalah hukum ini, orang masalah hukumnya sudah diacak. Hukumnya sudah dirubah. Produk-produk hukum yang dilahirkan di rejim Jokowi benar-benar menyengsarakan, dari mulai undang-undang pelemahan KPK, undang-undang Minerba, omnibus law tentang sektor keuangan, omnibus law cipta lapangan kerja, dan yang terakhir omnibus kesehatanan. Kesehatanan karena hak rakyat hilang, hak demokrasi hilang di undang omnibus law kesehatan ini. Jadi bagi kami gerakan-gerakan civil society, kita sudah tidak percaya lagi kepada rezim hari ini. Kita tidak percaya lagi kepada perwakilan kita di parlemen, karena kita tahu ini masing-masing tersandera kok ini. Jadi saatnya yang harus kita lakukan adalah mobilisasi rakyat di berbagai daerah, mobilisasi gerakan-gerakan, kita akumulasi pada satu tujuan yang sama, yaitu tumbangkan Jokowi. Cuma itu jalan untuk menyelamatkan negeri ini, kawan-kawan.
Cuman itu cara untuk menyelamatkan negeri ini. Karena Jokowi lah yang kerusakan negeri ini. Jokowi lah penghancur ekonomi negeri ini. Jokowi lah penghancur hukum negeri ini. Banyak lagi, maka sumber masalah Jokowi. Kalau kita mau menyelesaikan masalah, jangan masalah diselesaikan. Tapi selesaikan sumber masalah. Sumber masalahnya di Jokowi. Maka saatnya tumbangkan Jokowi. Oke, saya kira jelas ya apa yang diteriakkan oleh mereka. Jadi memang dalam pikiran mereka ini pemerintah tidak ada baiknya. Karena kita tahu bahwa yang namanya Pak Jokowi ini adalah salah seorang tukang kayu yang masuk menjadi wali kota, kemudian menjadi gubernur dan menjadi presiden. Artinya kalau barang ini barang yang tidak bagus, dia pasti terhenti hanya di wali kota dan itu pun paling satu periode, tapi faktanya menanjak terus karirnya. Ini fakta bahwa memang orang ini orang baik, orang ini orang hebat, orang yang mampu menaklukkan samudra yang luas. Lalu tiba-tiba sekonyong-konyong orang-orang yang model-modelnya seperti ini semua ini datang meneriakkan soal pemakzulan Jokowi. Siapa yang percaya? Ini yang soal, sahabat ya. Jadi memang sepertinya mereka ini hanya menjadikan sebagai dagelan atau paling cari-cari panggul lah, uang-uang receh yang dicari. Karena kalau dilihat model-modelnya semua secara konsep juga tidak jelas. Hanya kemampuannya adalah satu, berani di depan kamera bicara maksulkan Jokowi, maksulkan Jokowi, maksulkan Jokowi. Alasannya apa dimaksulkan? Kalau bicara soal hasil pemilihan kemarin, saya kira kan ranahnya jelas MK dengan Bawaslu. Kalaupun misalnya ada hak angket, itu juga saya kira sangat tidak tepat ya. Kalau hak angketnya itu bicara soal pemilu. Kenapa? Karena itu tadi dari dulu harusnya undang-undang soal kepemiluan itu mereka-mereka yang teriak hari ini soal hak angket, soal pemilu, itu juga yang mensahkan aturan-aturan itu bersama dengan pemerintah. Karena misalnya Nasdem, ini kan partai koalisi, belum lagi PDIP, lebih-lebih kan. PDIP ini kan partai yang mengusung langsung Pak Jokowi dulu, artinya partai pemerintah, belum lagi PKB, belum P3. Nah, ya jadi sudahlah, mereka-mereka semua ini kok yang mensahkan aturan-aturan yang ada, undang-undang yang ada bersama dengan pemerintah. Lalu hari ini bicara soal politisasi bansos, bicara soal undang-undang pemilu yang bermasalah, karena katanya ini yang menjadi celah digunakan oleh Pak Jokowi untuk memenangkan Prabowo. Kan sangat tidak masuk akal. Asumsi-asumsi seperti ini yang dibangun terus-menerus. Nah cuma bahayanya kalau ini kemudian tidak diluruskan, maka ini akan menjadi kebenaran bagi masyarakat, bagi rakyat Indonesia yang mendengar, sehingga menjadi kewajiban kita untuk meluruskan hal ini supaya orang yang menonton video ini kemudian tidak terglorifikasi dan ikut dengan asumsi bahwa apa yang diteriakkan oleh makhluk ini benar. Jadi kalian semua yang ada di luar sana, saudara-saudara semua, jangan mendengar ini karena ini adalah bagian daripada propagandun ya. Provokasi bagaimana supaya bangsa ini hancur, bangsa ini mengalami degradasi. Padahal kita sudah mau melaju cepat untuk bagaimana menuju tahun 2045 Indonesia emas, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.